Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Bapak lihat hari ini nampak kalian lebih segar ya. Terima kasih ya. Sebelumnya Bapak ingin melihat apakah kalian dari rumah sudah sarapan pagi? Oke, sudah. Terima kasih. Tentunya dengan sarapan pagi maka kalian akan siap menghadapi pembelajaran hari ini. Apakah sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Oke, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. Silahkan. Di tempat duduk siap, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kita berdoa ya, Allah memberikan curahan rahmatnya, ampunannya, bimbingannya kepada kita semua. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya anak-anak, Bapak ingin mengecek ya kehadiran ya kalian ya di kelas. Bapak mau bertanya untuk sekretaris, apakah hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Terima kasih ya, berarti hari ini hadir semua ya anak-anak. Iya. Oke, Bapak hadirkan ya. Oke, dari Anggi berarti sampai Sopi ya. Nah, absen terakhir berarti hadir semua. Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah, selanjutnya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita ya, kita selaku warga Indonesia ya, kita cinta tanah air. Bapak minta kepada saudara Muhammad Ruslan untuk memimpin menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Bapak persilahkan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tujuan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak.
Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu nasional ya bangsa kita Indonesia Raya. Mudah-mudahan jiwa raga kita ya bangun ya sehingga kita bisa semangat ya menjalankan kehidupan dan bisa berkontribusi untuk negara kita tercinta ini, Republik Indonesia. Anak-anak tentunya dalam pembelajaran apalagi di kehidupan dari sekarang sampai masa depan atau masa yang akan datang, tentunya kita harus memiliki visi hidup ya ataupun cita-cita hidup ya. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit ya. Tanamkan diri kita bahwa kita itu harus memiliki tujuan hidup yang jelas ya. Misalnya kalian berminat ingin jadi dokter ya, itu sangat penting sekali ya untuk membantu sesama ya. Ada juga yang ingin jadi insinyur atau arsitek, boleh ya, itu juga sangat bermanfaat untuk negeri ini. Ada juga yang ingin jadi bidan ya, ataupun ada juga yang ingin jadi pegawai pemerintah ya di kantor ataupun pegawai bank dan yang lainnya, profesi yang lainnya. Bahkan ada juga yang ingin jadi ustadz ya ataupun jadi sang pencerah, itu sangat baik sekali anak-anak ya. Karena pada dasarnya apapun ya yang kita hadapi tentunya kita berdasarkan pada prinsip kehidupan kita, yaitu kita harus jelas ya memiliki tujuan supaya kehidupan kita jauh lebih baik. Bagaimana anak-anak siap menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kita sejahtera sebagai warga Indonesia? Siap? Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, anak-anak masih ingat materi pembahasan pembelajaran minggu sebelumnya? Oke, terima kasih. Coba Putri, materi yang kemarin tentang apa? Pembelahan mitosis dan meiosis. Oke, ada yang tahu pembelahan mitosis itu apa? Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dan sel dengan sel induk. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari kromosom sel induk. Oke, jadi perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis itu terletak pada jenis selnya ya anak-anak ya. Kalau meiosis berarti itu letaknya pada sel apa? Sel kelamin. Itu yang akan menjadi cikal bakal terjadinya sebuah kehidupan. Nah, untuk sel pembelahan mitosis itu pada sel tubuh ya, pada sel somatis. Jadi si organ tubuhnya sudah mulai terbentuk ya. Nah, itu adalah kunci awal muasal terjadinya sebuah kehidupan. Masih ingat struktur organisasi kehidupan? Ingat ya, apa saja? Ada sel, kemudian ada jaringan, ada organ, sistem organ, bahkan adanya apa? Kumpulan dari sistem organ itu membentuk suatu tubuh yang utuh yang disebut dengan organisme. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, mengapa kalian bisa ada di dunia ini? Masih ingat? Kenapa bisa ada? Oke, karena kita sudah ada syariat adanya kedua orang tua. Ya, ada ayah dan ibu. Ya, dengan ayah dan ibu ini tentunya mereka itu melaksanakan perintah Allah ya, yaitu dengan melaksanakan ikatan pernikahan, menjalankan sunnahnya, melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan apa? Melaksanakan berkehidupan rumah tangga. Disitulah tercipta perkembangbiakan. Ibu kita pertama mengandung ya, kemudian ya beberapa hari berkembang kandungannya. Setelah itu dia melahirkan, dan lahirlah kita ke dunia ini sebagai manusia atau sebagai
khalifah. Patut kita mensyukurinya. Alhamdulillah. Oke, berarti hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa, anak-anak? Oke, sistem reproduksi. Terima kasih. Adapun ya, untuk pembelajaran hari ini, Bapak sudah rangkum tujuan pembelajarannya ada 3 ya, anak-anak. Ya. Oke. Kita lihat ya di slide-nya. Oke. Nah, jadi di sini kurang lebih mudah-mudahan ya setelah kita melakukan pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan organ-organ reproduksi laki-laki. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan organ-organ reproduksi pada perempuan. Selanjutnya kalian bisa mendiskusikan dan menjaga bagaimana upaya menjaga kesehatan reproduksi. Jadi 3 poin itu ya, mudah-mudahan ya kita bisa mencapai ya kompetensi yang sudah kita rencanakan ini. Amin ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya ya. Kenapa sih kita itu memiliki jenis kelamin yang berbeda? Ada yang tahu alasannya? Anak-anak. Oke. Karena pada dasarnya ya di sini di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Jadi di sini Allah itu sudah menciptakan ya sesuatu makhluk hidup itu berpasangan. Supaya apa? Supaya kita mengingat kebesaran Allah. Berarti ada laki-laki, ada perempuan. Maka di situ Allah muliakan. Berarti kita berkewajiban menghargai ya pribadi diri kita, kemudian dan orang lain sebagai jenis laki-laki dan perempuan. Apalagi di sini ada penegasan hukum di dalam Quran ayat 32 surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu jinnah innahu kana fahisatan wa sa'as sabil. Dan janganlah kamu mendekati jinah karena jinah itu sungguh perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ini adalah salah satu ya penegasan hukum. Supaya apa? Supaya ini jadi pondasi kita ya sebagai makhluk ya, sebagai hamba Allah dan sebagai manusia ya. Untuk apa? Untuk menjalankan perannya kehidupan sebagai laki-laki dan perempuan sebagaimana mestinya. Jadi kita harus memiliki harga diri ya. Tidak boleh sembarangan disalahgunakan karena itu adalah larangan. Oke, bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak di sini akan memberikan tayangan ya yang sifatnya untuk merangsang ya atau untuk menghubungkan ya pokok-pokok permasalahan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama yaitu tentunya ada istilah sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Adalah proses menghasilkan keturunan yang serupa dari diri mereka. Ya, kalau dari manusia ya manusia. Ya, tujuannya apa? Untuk mempertahankan keturunan, memiliki ya atau mewariskan materi genetik dari generasi ke generasi. Jadi di situ sudah jelas ya. Kita itu supaya tidak punah, maka di sini kita bisa melakukan reproduksi sebagai manusia, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berarti ada norma-norma yang harus kita ikuti. Oke, paham ya? Nah, jadi selanjutnya anak-anak, coba kita lihat di sini ada Bapak tayangan video. Semoga kalian tergugah dalam menyikapi hidup ya.
Mohon maaf, mohon maaf. Oke. Oke. Silakan disimak ya. Kecemburuanku dan ketidakhati-hatian yang membawaku ke jurang kehancuran. Semua sudah terjadi. Aku tak bisa lagi memutar balik waktu. Di sini tokohnya ada seorang namanya Hesti, ya. Kemudian ada Fatimah dan ada laki-lakinya. Silahkan kalian lihat pokok-pokok situasinya. Pacarmu siapa Esti? Lagi. Ramji yang ngomong masih pas satu itu? Iya, kalau kamu, kalau Dani anak kamu dan kamu sama itu, kalau kamu kan di mana? Kalau aku sih lebih kejadian ini karena Allah juga udah merencanakan untuk menikah di sini. Dan menurutku pacaran itu adalah Nah, ini pokok permasalahannya kenapa bisa pacaran ya? Dia aja yang mandi, Mas. Dengerin dia. Aduh. Ini adalah sosok Fatimah yang teguh, memiliki iman dan takwa yang baik ya. Silahkan kalian amati. Oke. Dan ini adalah sosok Hesti ya, yang sedang dijemput oleh pacarnya ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pacaran itu boleh? Oke, kita lihat ini dampaknya bagaimana. Nah, mereka tidak menyadari telah mengikuti bisikan-bisikan yang tidak benar, berdua-duaan ya. Nah, seperti itu. Hari berlalu, mereka bermain seperti biasanya. Cemen kok Ji. Bukan bagaimana gimana dari situ mah. Aku nggak berani. Nanti kalau Ji jadi apa kan bahaya. Alah, Ji. Nanti kalau ada apa-apa kan tinggal dia aja. Cowok itu beda sama cewek. Kalau cewek itu berbekas, kalau kita di mana bekasnya coba? Aman kan? Ya memang kalau cowok ya cewek yang kita pacarin. Nah, di sini pentingnya sikap pribadi yang jelas ya anak-anak. Jangan terpengaruh dengan rayuan teman ya. Adik-adik itu kemana? Dan akhirnya mereka tidak sadar terhasut oleh rayuan setan ya, sehingga mereka masuk ke sebuah ruangan yang dimana itu bukan mahramnya ya. Dan ini ilustrasi yang sifatnya akan memberikan gambaran kehidupan bagi kalian ya. Masuklah ke dalam ruangan-ruangan yang Allah tidak ridhoi ya. Oke, ini 5 bulan kemudian
ya setelah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kamu bilang? Ya Allah, saya ingin aku dari mau pulang. Enggak. Kamu harus gugurin kandungan itu. Itu udah berbuat dosa dan kamu mau pulang lagi. Pokoknya mau tahu. Kamu harus gugurin kandungan itu. Semoga kamu cinta untuk Di sini kalian boleh tulis pokok-pokok permasalahannya apa, ya. Nah, dan akhirnya sosok Hesti ini ya menerima konsekuensinya dari pihak sekolah, ya. Dengan berat hati berarti masa depannya akan rusak, ya, seperti itu. Dan ini sosok ayahnya, ya, yang sangat kecewa terhadap Hesti, ya. Oke, gimana anak-anak? Jelas? Ilustrasi video pergaulan bebas ini ya menjadi gambaran hidup kalian, apalagi untuk pembelajaran ya. Terima kasih ya sudah menyaksikan tayangannya. Oke, di sini ada ayatnya, larangan untuk berzina. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya setelah kalian mengamati pokok-pokok permasalahan ya yang sudah Bapak tayangkan, Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Pada usia berapakah perempuan itu banyak mengalami kehamilan? Umumnya ya, ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun. Ya. Jadi idealnya perempuan itu hamil itu kebanyakan yang lulus sekolah SMA ya, berarti usia sekitar 17-18 tahun ya. Nah di situ dari 18 sampai 20 tahun kebanyakan perempuan banyak yang mengandung ya. Itu paling banyak, paling umum. Berarti amankah ya perempuan itu hamilnya di bawah 17 tahun? Tidak aman. Kenapa bisa tidak aman? Oke, rentan terjadinya keguguran. Karena apa? Karena fisiknya itu belum kuat. Ya, walaupun dari segi hormon sudah aktif, tapi fisik harus kuat. Karena di situ butuh ya energi, ya butuh postur tubuh yang kuat untuk menopang mengandung. Maka Bapak sarankan kalau nanti kalian kelak dewasa menikah itu pada usia yang dianjurkan. Ya, minimal perempuan itu 20 tahun ya. Kalau laki-laki harus lebih dewasa boleh ya 25 tahun ya. Dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu istimewa. Maka dari itu kalian harus menghargai ya dan menyayangi kita itu sebagai manusia. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa remaja bisa terlena dan terjerumus kepada pergaulan bebas dengan situasi pacaran? Kenapa? Pertama tergoda ya dengan situasi sifatnya gaul ya gitu ya. Padahal gaulnya itu gaul yang tidak baik. Jadi Bapak sarankan ya kalian itu memiliki prinsip hidup yang jelas ya. Jadi belum waktunya bergaul yang mana ya, bergaul hal-hal yang positif yang disarankan, misalnya belajar ya ataupun bermain ya.
tapi bukan bergaul untuk melakukan hubungan badan. Nauzubillah, itu adalah perbuatan yang dilarang. Dan itulah dampaknya ya, yang sudah kalian saksikan. Oke, selanjutnya setelah kalian mengerti, memahami ya pokok-pokok permasalahan, Bapak di sini akan bagikan lembar kerja peserta didik. Mohon kalian didiskusikan bersama anggota kelompoknya ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian pecahkan ya. Oke. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Dikerjakan lembar kerja siswanya, dan kelompok 4 ya. Jadi di situ ya, silakan kamu bagi-bagi ya tugas dengan anggota kelompokmu ya, sesuai dengan kesepakatan kemarin ya. Karena pada dasarnya dalam pembelajaran kelompok itu sangat beragam ya. Sesuaikan dengan kemampuan temanmu ya dalam memilih soal-soal diskusinya, supaya nanti kalian dalam mencari pengolahan datanya bisa lebih mudah dan efektif. Oke, Bapak persilahkan ya. Silahkan LKPD-nya dibuka, dibagikan tugasnya bersama anggota kelompokmu. Dan di sini juga Bapak sudah siapkan bahan ajar sederhana yang sudah Bapak buat ya. Mohon dibaca ini sebagai bentuk tambahan referensi untuk kamu mencari informasi ya. Jadi Bapak sudah siapkan bahan ajarnya juga sebagai tambahan informasi ya. Pak, nama kelompoknya di atas. Ya, nama kelompoknya sudah ada kolomnya di sini. Silahkan masukkan anggotanya ya anak-anak. Jadi sudah ada di sebelah kanan ya. Itu kolom untuk mencantumkan nama anggota kelompoknya. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke. Silahkan dibuka lembar kerja peserta didiknya, dibagikan lembarannya bersama teman-teman anggota kelompoknya ya, supaya membagi tugas-tugas untuk diskusi pemecahan masalahnya ya. Silakan baca ya LKPD-nya, cocokkan dengan sumber belajar. Di sini sumber belajarnya Bapak persilahkan tidak hanya terbatas pada media dan bahan ajar yang Bapak berikan, kalian boleh mengakses dari berbagai sumber ya anak-anak. Bisa dari internet atau dari artikel juga boleh ya anak-anak. Oke. Oke. Nah, di sini juga ada tampilan ya mengenai organ-organ reproduksi laki-laki ya dan perempuan. Bisa kalian sambil mengamati ya dan berdiskusi ya. Di mana di situ laki-laki dan perempuan itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada organ luar, ada organ dalam. Silahkan dibaca. Organ luar ada penis, ada kantung, skotrum ya. Bagian dalam berarti ada saluran, uretra, kemudian ada testis, ada epididymis, ada saluran sperma, vas deferens, ya gitu. Nah, itu semua adalah, dan ada juga kelenjar-kelenjar reproduksi. Semua itu saling sinergi, ya, saling berhubungan untuk jalannya reproduksi, ya. Nah, tujuannya apa untuk laki-laki? Menghasilkan spermatozoa, ya, begitu. Dan menghasilkan hormon testosteron.
Pak, ada tumbuhnya jakun, kumis, dada membesar, pinggul, itu semua dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Silahkan dibaca, diamati, diteliti ya. Oke. Bila ada pertanyaan ataupun permasalahan yang kurang dipahami, boleh ditanyakan berbisik kepada Bapak ya, anak-anak. Oke. Ya, silahkan dibagi-bagi tugasnya ya. Oke, Ruslan, Niki, silakan bagi-bagi tugas. Dan di sini juga Anggi bersama teman-teman, silakan bagi-bagi tugas ya, mencari pengolahan data, mencari berbagai informasi ya. Silakan pilih salah satu permasalahan yang sudah Bapak tayangkan atau yang sudah Bapak paparkan di LKPD ya. Kamu ungkapkan salah satu masalah reproduksi itu sendiri ya. Silakan ditulis ya. Dan bila ada pertanyaan mengenai organ-organ reproduksi perempuan dan laki-laki, silahkan dibagi tugasnya dengan anggota kelompoknya ya. Nah, silahkan ditulis ya. Nah, misalnya kamu pilih ini penyakit sipilis misalkan. Ya, sipilis misalkan. Sok, boleh ya kamu tulis di sini permasalahan itu yang kami temukan misalkan. Ini mah HIV, kalau mau HIV. Boleh, silahkan ya. Nah, jadi di sini disesuaikan dengan kesepakatan kelompok belajarnya ya anak-anak. Pilih salah satu pokok permasalahan yang kalian akan berikan solusinya ya, dari berbagai sumber yang akan kalian ambil ya, gitu. Oke, bagaimana ini kelompok ini sudah bisa? Oke, pilih salah satu permasalahan, pokok permasalahan yang kalian temukan. Misalkan di sini penyakit apa gitu ya. Nah, gitu. Misalkan di sini ada sipilis, misalkan. Boleh sipilis. Bagaimana nanti solusinya gitu. Bisa buka catatannya atau sumber lain, bisa buka HP ya, penanganan misalkan terhadap penyakit sipilis ini, misalkan seperti itu. Apa misalnya? Bapak harapkan ya anak-anak, kalau kita membahas tentang reproduksi berarti permasalahan itu sudah kita remukan ya, sudah kita bulatkan. Jadi permasalahan yang berhubungan dengan reproduksi tidak boleh menyimpang ya anak-anak. Masalahnya harus berhubungan dengan reproduksi. Karena sini sudah Bapak tayangkan dan sudah Bapak juga kasih gambaran. Silahkan diambil salah satu saja ya. Oke. Oke, bagaimana ini kelompok Puja dan Putri? Oke, sip ya, kalian sudah bisa membagi tugas ya.
Silahkan cari ya informasi penyelidikan pengolahan datanya dari sumber belajar yang Bapak berikan atau sumber belajar lain seperti akses internet boleh ya, untuk memperkaya informasi ya ataupun pengetahuan ya, pemahaman yang dibutuhkan ya, begitu. Untuk kelompok Ruslan juga tampaknya sedang fokus berdiskusi ya. Dan di sini juga Bapak tetap melakukan penilaian ya, dari segi keaktifan kalian belajar ya, keaktifan kalian berdiskusi. Jadi Bapak juga sudah melakukan asesmen, yaitu mengenai unjuk kerja kalian. Bapak akan nilai ya, seberapa besar antusias kalian dalam berdiskusi atau bekerja kelompoknya ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai kalian mengandalkan salah satu anggota kelompok saja, tidak boleh ya. Karena ini salah satu pendekatan belajar untuk memfasilitasi keberagaman kemampuan belajar kalian, yaitu dengan membagi tugas sesuai kemampuan kalian ya. Iya. Ya, solusi ataupun bagaimana kalau sudah terjadi, apa solusinya, kalau belum terjadi apa pencegahannya, alternatif yang bisa disarankan ya, silahkan ditulis di situ ya. Oke. Boleh dicari informasi solusi cara penanggulangan misalnya penyakit reproduksi ini apa gitu ya. Itu. Oke, jadi boleh dipakai dengan lembaran yang bawah ya. Kalau space-nya tidak cukup ya, boleh, karena ini kertasnya panjang ya. Boleh dipakai ya. Silahkan ungkapkan pokok permasalahannya, kemudian solusinya ya. Oke, untuk kelompok Nova ya bersama kawan-kawan dan Eka, silahkan pilih salah satu saja ya. Misalkan tadi apa? Nah, mau pilih boleh di situ. Tulis di sini ya, di kolom ini. Kenapa kamu bisa berasumsi terhadap materi itu adalah penyakit A misalkan? Karena dilihat dari gejala misalkan, atau dari tampak, ruang kulit, ataupun penyebabnya memiliki kemiripan. Boleh kalian jelaskan dengan kata-kata natural ya. Nah seperti itu, supaya di sini ada penjelasan yang kuat. Kenapa kamu bisa menyimpulkan ini masalahnya, gitu ya. Kemudian berikan solusinya ya. Cari berbagai macam referensi, baik dari saran pribadi antar anggota kelompok dan saran-saran dari informasi yang lain, misalkan dari badan kesehatan ya, atau dari badan hukum ya, ataupun badan-badan lain yang ikut berpartisipasi ya untuk mengawasi mengenai reproduksi seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah siap, nanti ada sesi presentasi ya anak-anak. Disiapkan presentasinya nanti ya sesuai hasil diskusinya secara maksimal ya anak-anak ya.
Oke, jadi sembari kalian mengerjakan, berarti di sini Bapak juga akan melihat kinerja kalian ya. Bila ada sesuatu yang tidak dimengerti, boleh bertanya kepada Bapak ya. Boleh ya. Ini kelompok Ruslan ya. Untuk melihat keaktifan belajar kamu bagaimana ya. Ini sudah ada ya asesmennya yang bisa Bapak nilai ya. Oke, bagaimana ini? Boleh kamu pakai halaman ke bawah ya jika kata-katanya masih banyak untuk kalian deskripsikan ya. Di sini boleh ya. Ditulis ke halaman yang bawah ini ya. Boleh, sok. Oke, boleh, sok. Ini kelompok Saidil ya, dan Fahri, Anggi, dan kawan-kawan ya. Oke. Ini kelompok Putri ya. Nampaknya kelompok Putri juga sangat kompak ya. Silakan kamu selidiki poin-poin pentingnya apa, solusi alternatifnya apa ya. Nah, untuk yang itu, ini solusi dari permasalahan yang kamu ambil tadi. Apa solusinya? Misalnya cara penanganannya, cara pencegahannya, ya. Bagaimana? Kamu ungkapkan di sini dari masalah yang kamu tadi ambil. Misalnya tadi kamu penyakit reproduksi ini, misalkan solusi pencegahannya apa? Kamu jelaskan di sini, ya. Gitu. Boleh kamu buka referensi yang lain ya bersama teman anggotamu ya. Misalnya menjaga hidup sehat gitu. Boleh ya, kamu masukkan di situ dengan kata-kata natural ya. Asli ya. Pemikiran kamu ya, atau tanggapan yang bisa kamu berikan ya. Oke, Bapak kasih waktu sekitaran beberapa menit ke depan ya untuk berdiskusi ya, karena nanti ada sesi kalian presentasi ya anak-anak. Oke, berarti 5 menit lagi ya kita akan melakukan presentasi. Manfaatkan waktu 5 menit lagi ya. Ya. Ya, untuk Nova silakan kamu ungkapkan ya solusi atau saran-saran yang kamu ketahui ya, supaya terhindar dari permasalahan ini ya, atau menangani permasalahan ini. Kenapa? Bagaimana caranya ya? Nah, di sini ada beberapa referensi yang bisa kamu baca ya. Silakan di sini. Boleh, sok, silakan.
Jangan ragu-ragu ya, ungkapkan saja alternatif solusi dari masalah yang kalian ambil tadi ya. Nah, gitu. Oke, ini untuk kelompok Ruslan ya. Silahkan manfaatkan waktu ya untuk memecahkan permasalahan dan solusi ya dari masalah yang sudah kamu ambil tadi ya. 5 menit lagi ya Pak. Ya. Oke, jangan ragu ya, apalagi jangan canggung. Kalau ada sesuatu yang tidak paham, boleh bertanya. Nah gitu. Karena di sini Bapak akan membantu ya, mendampingi dan membimbing kalian ya. Oke, boleh kamu masukkan di sini solusi untuk mencegah penyakitnya apa. Boleh searching ya di situ. Di sini masukkan di situ. Mencegah penyakit sifilis misalkan seperti itu ya. Nah, cari alternatif solusinya bagaimana ya. Dan di sini untuk Nova boleh kamu ungkapkan kesimpulan dari hasil pembelajaran ini apa, kamu dapat apa, manfaatnya apa, kamu ungkapkan dengan kata-katamu di sini ya. Oke, so, bebas berekspresi ya kalau diminta untuk memberikan tanggapan ya ataupun kesimpulan ya anak-anak. Gunakan wawasanmu untuk mengungkapkan ya. Oke, Eka sama kawan-kawan silakan ya. Bagaimana untuk kelompok Putri ini sudah? Oke, hampir 100% sudah ya. Sudah bisa dipecahkan ya permasalahan-permasalahannya ya. 2 menit lagi ya. Sesi diskusi kelompoknya. Lanjut nanti kita ada sesi presentasi ya anak-anak ya. Silakan manfaatkan waktu 2 menit ini ya untuk mencari solusi-solusi yang bisa kamu berikan. Nah, di sini kalau di sini kamu boleh ungkapkan upaya-upaya secara umum saja. Misalnya di sini nah, ada upaya menjaga kesehatan reproduksi. Boleh diungkap di sini dirangkum. Nah, boleh. Nah, gitu. Boleh dirangkum. Poin-poinnya. Misalkan mengganti celana, memotong rambut kemaluan, mengganti pembalut misalkan ya. Rajin berolahraga gitu. Boleh ditulis di situ ya. Jadi ada yang solusi khusus ya anak-anak terhadap masalah tadi, ada yang upaya secara umum ya yang bisa kalian berikan untuk mengantisipasi semua kemungkinan apa? Semua kemungkinan gangguan atau kelainan pada reproduksi. Jadi upaya secara umum boleh kalian ungkapkan ya.
juga, karena di situ sudah ada kolomnya ya untuk memberikan jawaban ya. Jadi presentasinya nanti per kelompok ya, oke. Semua anggota kelompok dibagi tugas ya memaparkan ya hasil diskusi kalian ya tentunya. So, boleh kamu searching misalkan kesimpulan dari pembelajaran reproduksi apa gitu. Ya gitu ya. Kemudian apa manfaatnya kamu bisa mempelajari manfaatnya, cari manfaat mempelajari sistem reproduksi manusia. Tulis di sini ya. Oke ya. Jadi solusi-solusi yang terbaik ungkapkan ya di situ ya anak-anak. Ya. Oke. Silakan ungkapkan ya. Ada apa, Saidil? Boleh. Kesehatan, reproduksi misalkan gitu, menjadi misalnya kaum remaja yang positif misalkan, boleh ya ungkapkan ya. Oke. Sesi berikutnya adalah sesi presentasi, tapi jangan shock ya. Di sini Bapak persilakan dulu kepada kelompok yang sudah ya menyelesaikan diskusinya. Silahkan untuk kelompok Putri dan kawan-kawannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, dan Bapak di sini akan melakukan evaluasi, penilaian dan mendampingi kalian ya. Silahkan ke depan ya untuk presentasi dengan teman-temannya. Kelompok Putri ya. Oke. Oke, silakan. Buka dulu ya. Di sini Bapak mengevaluasi dan mendampingi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Puja Apriliani Putri, saya Putri Nabila, saya Sri Mulyani, akan mempresentasikan hasil pembelajaran kelompok mengenai materi sistem reproduksi manusia. Dari pernyataan dan gambar yang terlampir dalam lembar kerja masalah yang dapat kami temukan adalah orang tersebut mengalami berbagai gangguan penyakit seksual. Salah satunya adalah penyakit herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala awalnya adalah gatal-gatal dan kemerahan di atas dan di sekitar kelamin, kemudian membentuk bisul dan korek. Alat reproduksi laki-laki dan khususnya 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. 2. Sperma berfungsi sebagai suku testis. 3. Testis berfungsi
sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum darah. 5. As deferens berfungsi menghubungkan episiotomi dan uretra. 6. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 7. Kelenjar tesikular seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat. 8. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. 9. Kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat biasa. Alat reproduksi perempuan dan fungsinya. 1. Ovarium menghasilkan sel telur atau ovum. 2. Saluran telur berfungsi menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. 3. Infundibilum berfungsi menangkap telur yang sudah matang. 4. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. 5. Endometrium berfungsi membatasi rongga rahim. 6. Cervix berfungsi menghubungkan rahim dan vagina. 7. Vagina berfungsi menghubungkan lingkungan luar dari rahim. 8. Fungsi air berfungsi menangkap sel telur. Oke, selanjutnya. Cara mengatasi penyakit herpes dan genitalisme secara atau ekstrovert melakukan swab yang direndam bentuk atau bergabung dalam bak mandi berisi air hangat atau cat plastik khususnya yang meletakkan atas kedua regulator ini jangan mengakibatkan terdapat gatal atau nyeri di area kelamin dan bokong. Upaya pencegahan penyakit herpes. 1. Menggunakan celana dalam yang berbahan kapur dan berbobot. 2. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. 3. Mengganti celana dalam 2 atau 3 kali sehari. 4. Mengganti pembalut 2 atau 3 jam sekali. Hindari menggunakan sabun bersih daerah kewanitaan. 6. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Setelah melakukan pembelajaran dan diskusi bersama, anggota kelompok kami dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu pembelajaran yang dilakukan sangat membantu dan memfasilitasi kebutuhan belajar kami yang berbeda-beda. Selanjutnya, pembelajaran ini bisa meningkatkan motivasi dan semangat belajar kami, apalagi materi ajarnya sangat berkaitan dengan organ tubuh reproduksi. Tentunya, kami jadi bisa mengambil sikap positif untuk memperkaya keterampilan kami dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Kami menyadari betapa berharganya kita sudah mengapresiasi organ alat reproduksi yang tentunya harus dijaga, dirawat, dan dipergunakan sesuai perintah agama, yaitu harus adanya ikatan pernikahan. Dari pembelajaran kelompok mengenai materi sistem reproduksi manusia, kami dapat menemukan beberapa manfaat, yaitu 1. Mengenal sistem reproduksi dengan baik. 2. Terhindar dari penyakit penyumbang seks. 3. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. 4. Tidak terjerumus ke pergaulan yang salah dan merugikan bagi remaja, serta menjaga kesehatan reproduksi agar lebih sehat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan anak-anak. Nah, di sini tunggu dulu ya anak-anak ya. Berdiri dulu sebentar. Boleh kalian bertanya satu orang saja kepada Putri ataupun kepada anggota kelompoknya ya. Apakah sudah jelas ataupun ada pertanyaan lain? Boleh. Silahkan Saidil kalau mau bertanya. Silakan. Pencegahannya gimana gitu. Sok silahkan bertanya ya. Ini kelompok. Oh ya, kelompok Ruslan katanya ya. Nggak apa-apa ya, nanti berarti giliran ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Penyakit herpes simplex genitalis dapat tertular melalui. Oke, melalui apa herpes ini penularannya? Penyakit ini dapat tertular dari orang ke orang lainnya
Melalui kontak sulit seperti bersentuhan dan berciuman. Oke, bersentuhan dan berciuman atau bersenggama ya. Berkontak badan itu yang bisa menyebabkan tertular penyakit herpes simplex. Oke, paham ya? Oke, terima kasih ya kelompok Putri dan kawan-kawan ya. Silakan duduk lagi ya. Tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, selanjutnya kelompok Ruslan ya. Silakan mempresentasikan ya hasil diskusinya. Bapak minta poin-poin pentingnya saja yang dipaparkan ya. Melihat durasi di sini masih ada 2 kelompok lagi ya. Boleh poin-poin pentingnya saja ya dipaparkan hasil diskusinya. Mari kita simak kelompok Ruslan ya dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru Mata Pelajaran IPA, Bapak Muhammad Fuad-Sadili SP, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas PBL atau pembelajaran berbasis masalah, yakni tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan. Perkenalkan, nama saya Ibu Miara. Oke, Tegar, Niki. Oke, dan Renaldi ya. Oke. Silahkan. Karena sudah memperkenalkan diri, kita akan memulai presentasinya. Pada fase pertama yang orientasi peserta pada masalah, perhatikan cerita berikut ini. Pada desa Podosari telah dilakukan penjaringan kesehatan oleh petugas kesehatan dari PSSI 4, di mana pemeriksaan dilakukan pada sekolah-sekolah terdekat, di mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa siswa yang ternyata mengalami gatal-gatal pada daerah kemaluannya sampai tangan. Ada yang bengkak, ada pula yang melihat yang agresif terhadap lawan jenisnya. Permasalahan apa yang kamu temukan? Terjadinya infeksi penyakit pada sistem reproduksi manusia berdasarkan ciri atas, di mana ada beberapa siswa yang terdampak mengalami gatal-gatal pada daerah kemaluannya sampai tubuhnya. Maka kami berasumsi siswa tersebut terkena penyakit sifilis atau disebut dengan radang senang. Kasus kedua, mengorganisasi dan peserta di kampus belajar. Alat reproduksi laki-laki dan istrinya, teknis berfungsi sebagai saluran kencing atau koordinasi sebagai saluran sperma. 2. Spertum berfungsi menjaga sirkulasi agar sesuai untuk reproduksi sperma. 3. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididimis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Berfungsi untuk membuka epididimis dan uretra. Apanya? Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 7. Bisa nanti disesuaikan aja jawabannya. Gak apa-apa. Berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. 9. Kelenjar coba berfungsi menghasilkan lendiran cairan bersifat asam. Alat reproduksi perempuan dan seterusnya. 1. Organ berfungsi menghasilkan zat telur. 2. Saluran telur berfungsi untuk membawa sel telur dari induk terakhir. Oke, jadi khusus untuk kelompok lain, boleh kalian mengungkapkan pokok permasalahan dan solusi serta kesimpulan dan manfaatnya saja, ya. Nah, gitu. Ya. Pada fase ketiga dan keempat, yakni mengembangkan solusi dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia.
Adapun beberapa saran atau solusi untuk mengatasi permasalahan penyakit sifilis diantaranya sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan tubuh seperti mandi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. 2. Segera hubungi dokter untuk konsultasi dan pengobatan. 3. Minumlah obat sesuai referensi dokter. 4. Bergaul atau bertemanlah dengan orang yang baik. 5. Menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia antara lain 1. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. 2. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. 3. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. 4. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. 5. Bagi perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. 6. Bagi perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. 7. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah melaksanakan pembelajaran dan berdiskusi bersama anggota kelompok kami semua dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu pembelajaran yang dilakukan telah membantu dan memfasilitasi kebutuhan pelajar kami berdasarkan kemampuan kami yang berbeda-beda. Pada fase pertama, kami dapat mengetahui permasalahan yang dilakukan pada beberapa yang terkena penyakit sifilis atau rajasnya. Pada fase kedua, kami dapat mengorganisasikan alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Pada fase ketiga dan keempat, kami dapat mengembangkan solusi yang bisa dilakukan dalam menangani penyakit sifilis atau rajasnya serta upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pembelajaran ini bisa meningkatkan motivasi dan semangat belajar kami dalam materi yang diberikan. Dari hasil pembelajaran yang sudah kami lakukan, PPL atau pembelajaran berbasis masalah dapat dimulasi. Selanjutnya dapat kami rasakan manfaatnya yang memotivasi belajar kami meningkat. Kemudian kami bisa melatih dan menyelesaikan dengan persiapan hidup. Kemudian kami sepatutnya kami dengan adanya kelompok Mungkin hanya itu hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan ada pada diri manusia dan kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ini kelompok Ruslan dan kawan-kawan sudah mempresentasikan ya hasil diskusinya. Di sini barangkali ada teman-teman ya, anggota kelompok lain yang mau bertanya kepada kelompok Ruslan ya. Boleh bertanya ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Apa dampak jika sifilis tidak diobati? Oke, dampaknya apa? Akan menyebabkan kerusakan jantung, tumor, infeksi HIV, dan gangguan kehamilan serta persalinan bagi ibu. Oke, jelas ya? Sangat beresiko sekali. Makanya kenali tanda dan gejala anak-anak. Segera berobat, hubungi ya dokter yang ada. Oke, terima kasih untuk kelompok Ruslan. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan lagi ya. Oke, selanjutnya di sini ada kelompok Anggi ya. Nah, silakan kalian presentasikan ke depan poin-poin penting saja ya anak-anak ya. Nah, oke, poin-poin penting saja supaya nanti bisa ada kecocokan ya, diskusi dengan teman-temanmu ya. Mohon disimak ya anak-anak. Ini kelompok Anggi, Saidil ya dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hasil. Oke. Perkenalkan nama saya Sendiri. Perkenalkan nama saya Saidil Maulana. Oke, Cynthia, Saidil, Anggi, ya, dan Fahri, ya, silakan. Yang pertama adalah HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, kuman imunodeficiency virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Oke, di sini Bapak juga memberikan evaluasi ya, penilaian. Disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS immunodeficiency syndrome. Penis adalah vesikel alat reproduksi laki-laki dan fungsinya. Penis adalah organ sekaligus alat formulasi spermatozoa. Skrotum adalah kantung. Skrotum adalah kantung pembentuk fetus untuk menjaga seluruh penis stabil. Mohon disimak ya teman-teman sekalian. Menghasilkan spermatozoa. Penis terdapat 20 seminiforus sebagai saluran pabrik sperma. Sel lining penghasil estrogen dan sel sensory penghasil estrogen dan nutrisi bagi sperma. Epidimis adalah saluran bertelur tempat penampungan sperma sementara. Vas deferens sebagai saluran penyalur sperma sampai vesikula seminin. Kelenjar vasikul seminalis adalah kantong sperma dan sekrel vesikula seminalis mengandung protein, enzim, glukosa, fosfolipid, dan prostaglandin. Kelenjar menghasilkan cairan nutrisi asam sirat. Mens pubi adalah alat reproduksi perempuan dan fungsinya. Mons pubis adalah bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis, rambut kemaluan. Labium minora adalah struktur menyerupai bibir sebelah luar. Labium minora adalah bibir sebelah dalam penghubungan ke vagina. Klitoris adalah tonjolan kecil berfungsi sebagai organ klitoris ya, klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil berfungsi sebagai organ elektrik. Hemena merupakan selaput poridur vagina yang mengandung pembuluh darah. Ovarium organ kelamin bagian dalam. Membran adalah struktur berbentuk jari-jari menangkap dan telur mata. Infundibulum adalah struktur berbentuk corong untuk menyalurkan sel telur. Tubang koloni saluran telur adalah tempat terjadinya perbuatan sel telur dalam sel spermatozoa. Rahim adalah struktur berbentuk dan pelapis lapis tempat berbentuk embrio. Serviks merupakan struktur pembatas antara rahim dan vagina. Vagina adalah saluran untuk terjadinya berhubungan padat dan saluran bayi lahir dan menghubung dengan pusat. Adapun fase ketiga dan keempat adalah solusi alternatif yang bisa dilakukan dalam menangani permasalahan dan upaya pencegahan. Upaya solusi alternatif pencegahan penyakit HIV dapat dilakukan dengan pengobatan antiretroviral atau ARV dan perawatan kesehatan yang tepat. Penderita HIV harus segera mendapatkan ARV setelah diakui diagnosis. ARV bekerja untuk mencegah virus HIV berkembang biak dan menghasilkan sel CD4. Penderita HIV juga dapat menerapkan hidup sehat seperti minum obat teratur,
pola makan sehat, rutin berolahraga, hindari rokok dan minuman beralkohol, dan mengurangi stres. Adapun upaya pencegahan penyakit interaksi pada penyakit lainnya adalah A. Menggunakan celana dalam yang berbahan halus dan bertekstur lembut. B. Biasakan mengilas dengan membersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. C. Mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. D. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi. E. Khusus untuk kaum perempuan apabila sedang mengalami menstruasi. Untuk teman-teman mohon disimak ya penjelasan yang presentasi. Dari menggunakan sabun membersih daerah wanita. B. Rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur karena bermanfaat bagi kesehatan. Pada fase kelima adalah kesimpulan dan manfaat yang harus dilakukan. Kesimpulannya adalah kita harus bisa menjaga kesehatan agar tidak terserang penyakit HIV. Dengan menjaga pola hidup menjadi kaum remaja yang positif, menjaga alat reproduksi dengan baik. 1. Mencegah penyebaran virus. 2. Mengurangi stigma dan diskriminasi. 3. Membangun kepedulian terhadap ODH. 4. Membantu ODH hidup lebih sehat. 5. Membantu ODH mengurangi risiko penularan. Oke. Oke, dipersilahkan. Silakan kelompok Putri. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, penyakit HIV atau AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV atau hubungan imunologi virus yang menyerang sel imunitas atau kekebalan tubuh. Oke, jadi disebabkan oleh virus. Namanya adalah HIV. Oke. Terima kasih. Silakan tepuk tangan bagi kelompok Saidil, Anggi, Fahri, dan Sinta. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk presentasi kelompok keempat ya ini ya yang siap. Silakan kami persilakan. Aku tadi naon dia? Stigma. Ya, yo oke channel lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Surya. Oke. Karena kita sudah memperkenalkan diri, kita akan memulai presentasi mengenai alat reproduksi. Alat reproduksi laki-laki dan fungsinya. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Spertum atau kanal belakang berfungsi sebagai sistem mengontrol suhu pada testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan melakukan testosteron atau hormon pria. Reproduksi perempuan dan fungsinya. Labia majora atau bibir vagina berfungsi untuk melindungi organ reproduksi luar lainnya. Klitoris berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual bagi wanita dan memungkinkannya mencapai orgasme. Oke. Penyakit menular seksual yang ditandai dengan adanya sandara pada kulit. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri namanya Oke. GO ya. Gonorrhea. sensasi nyeri atau
Sok boleh. Upayanya apa? Fase ketiga, mencegah berbagai tidak berhubungan seks. Maka kalau mengurangi selalu menggunakan modal dental dan berhubungan seks. Oke, nah ini ya. Jadi ada solusi menggunakan alat kontrasepsi. Dari tadi baru muncul ya. Sok lanjut. Fase keempat, upaya menjaga kesehatan reproduksi manusia yaitu 1. Menggunakan celana dalam yang berbahan luar biasa paling jelas dengan bersih organ reproduksi setiap sisi maupun bawah yang besar. 3. Menjaga celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Memotong rambut dari daerah organ reproduksi apabila sedang 5. Sedang mengalami menstruasi dan kembali sering pada saat aliran darah gantinya minimal 4-6 kali sehari. 6. Pada perempuan dari menggunakan sabun pembersih daerah permukaan dan menghilangkan memiliki hubungan secara terus-menerus. 7. Berhenti olahraga dan mengkonsumsi buah dan sayur karena bermanfaat bagi Oke. Silakan dibacakan. Oke, terima kasih ya. Silakan bertepuk tangan. Ada pertanyaan nggak? Sok silakan mengenai GO ya ini. Gonore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok kan. Dari mana asal penyakit gonore? Sok dari mana? penyakit gonore disebabkan oleh infeksi kuman Neisseria gonorrhoeae bakteri gram negatif terbentuk seperti biji kopi. Oke, jadi berasal dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Oke, terima kasih. Silakan bertepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, jadi di sini dari awal sampai akhir presentasi kelompok sudah Bapak evaluasi dan nilai. Di sini Bapak minta perwakilan 2 orang, ya, Putri dan Ruslan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini ke depan ya. Silakan. Sok dibacakan hasil kesimpulannya apa? Ya, dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama ini ya. Di sini Bapak akan memberikan penguatan ya. Silakan. Oke, silakan ke depan ya. Putri dan Muhammad Ruslan, silakan bawa kesimpulannya untuk dibacakan di depan di sini ya. Oke, ayo sini Putri, cepat ya. Bergegas. Yang keras ya dibacakan kesimpulan dan refleksi ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Kali ini kami akan menyampaikan kesimpulan yang telah Hasil belajar. kami. Setelah melaksanakan pembelajaran dan berdiskusi bersama anggota kelompok kami semua dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu pembelajaran yang dilakukan sangat membantu dan memfasilitasi kebutuhan belajar kami berdasarkan kemampuan kami yang berbeda-beda.
Selanjutnya, pembelajaran ini bisa meningkatkan motivasi dan semangat belajar kami, apalagi materi ajarnya sangat berkaitan dengan organ tubuh reproduksi. Tentunya, kami jadi bisa mengambil sikap positif untuk memperkaya keterampilan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Kami menyadari betapa berharganya kita sudah mempelajari organ alat reproduksi yang tentunya harus dijaga, dirawat, dan dipergunakan sesuai perintah agama, yaitu harus adanya ikatan pernikahan. Refleksinya. Dari hasil pembelajaran yang sudah kami lakukan, PBL atau pembelajaran berbasis masalah dapat berdiferensi tentunya. Dapat kami rasakan manfaatnya, yakni motivasi belajar kami meningkat, kemudian kami bisa melatih dan menjaga diri dengan rendahan emosional kami. Kami sangat terbantu dengan adanya diskusi kelompok belajar, karena bisa memenuhi tugas kami bersama teman-teman dan tetap menjaga kekompakan dan solidaritas sesama. Oke, tepuk tangan anak-anak. Ya, jadi di sini refleksi dan kesimpulannya sangat membantu pembelajaran kita dari awal sampai akhir dengan keberagaman ya kemampuan belajar kalian. Terima kasih ya. Adapun di sini Bapak akan sedikit memberikan penguatan. Jadi pada dasarnya ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, gunakan reproduksi itu sesuai dengan ketentuan dan porsinya ya anak-anak ya. Ada waktunya ya, apalagi di masa-masa sekarang kalian masa-masa pubertas, masa-masa labil ya. Kuatkan ya keimanan dan ketakwaan kamu. Pilihlah pergaulan yang positif ya, sehingga ya kamu bisa mengambil sikap dan perilaku menanggapi kehidupan ini menjadi lebih baik. Kemudian ya, terima kasih juga ya, dan dilihat dari kemajuan belajar ya, kalian sangat memiliki kekompakan yang sangat baik ya, sangat bagus ya. Jadi di sini sangat bersyukur sekali ya, motivasi belajar kalian semakin jauh lebih baik lagi. Nah, terima kasih ya, pembelajaran hari ini sudah kita lakukan. Adapun materi pembelajaran untuk minggu depan ya, yaitu mengenai siklus menstruasi dan kehamilan. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, silakan duduk lagi. Terima kasih ya. Adapun di sini ya, sebelum pembelajaran ditutup, Bapak akan memberikan semacam pertanyaan kuesioner ya, ataupun refleksi dari hasil pembelajaran ya yang sudah kita lakukan. Silakan kalian centang-centang ya secara bersama ya. Nah, kalau sudah dicentang ya, dikasih nama anggota kelompoknya. Selanjutnya ya, pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir sudah kita lakukan bersama. Bapak minta ya kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama ya, untuk menutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Kita kalau duduk siap, berdoa dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bila ada sumur di ladang ingin menumpang mandi, bila ada umur yang panjang ingin berjumpa kembali. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.